Hai, balik lagi di channel Andre Tuan. Di channel ini, kita sudah pernah membandingkan antara kenaikan gaji karyawan melawan inflasi di Indonesia. Di tahun 1999, UMR Kota Jakarta 231.000. Dan apabila semua uang gaji tersebut kita investasikan dan nabung emas, maka kita bisa dapat 3 gram emas. UMR ini kemudian meningkat 14 kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Dan per 2024, gaji UMR di Kota Jakarta adalah 5.067.381. Naik 13% per tahun, dan kalau kita belikan emas semuanya di tahun 2024, kita bisa dapat 4-5 gram emas. Nah, kita bisa lihat kalau kenaikan gaji karyawan itu sudah lebih tinggi daripada kenaikan harga emas. Di tahun 1999, kita cuma dapat 3 gram, tapi di tahun 2024, kita bisa dapat 4 bahkan 5 gram. Walaupun begitu, kok rasa-rasanya kehidupan karyawan di tahun 2024 itu jauh lebih sulit dibandingkan kehidupan karyawan di zaman dulu. Yuk kita bahas. Menurutku, salah satu alasan utama kenapa kehidupan pekerja di Indonesia itu terasa lebih sulit adalah kenaikan harga properti, pendidikan, dan kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan gaji karyawan. Sebagai contoh, harga rumah di Alam Sutera tahun 1998 itu 21 juta. Tapi di tahun 2024, harga rumah termurah di Alam Sutera 2,2 miliar. Naik 100 kali lipat dalam 25 tahun terakhir. Padahal, tadi kenaikan gaji karyawannya cuma 14 kali. Dan ini jadi alasan utama kenapa banyak banget karyawan di zaman sekarang yang ambil KPR, dan ku udah cerita tentang KPR di video ini, linknya ada di deskripsi. Makanya, jadi seorang karyawan itu butuh terobosan untuk bisa keluar dari jerat perlombaan tikus atau rat race. Nah, kamu bisa pilih punya karir cemerlang di kantor atau ambil pekerjaan di luar kantor. Dan sekarang, karena aku pribadi juga udah resign, makanya aku ingin kasih tahu kamu beberapa peluang yang bisa kamu kerjakan untuk mendapatkan penghasilan dari luar kantor. Dan karena zaman sekarang adalah zamannya teknologi, makanya aku akan kasih tahu peluang-peluang yang menggunakan teknologi dan juga AI yang jadi teknologi terbaru. Peluang pekerjaan yang pertama adalah chatbot trainer. Nah, salah satu penerapan teknologi di perusahaan adalah CS Digital. Mayoritas CS Digital sekarang sudah dilengkapi dengan AI untuk menjawab berbagai pertanyaan dari customer, mulai dari inquiry sampai problem solving. Namun, tidak semua AI itu pintar, dan oleh karena itu, mereka perlu pelatihan. Dan seseorang yang mendapatkan pekerjaan chatbot trainer itu bisa dapat gaji 64-112 juta per bulan dan tunjangan 17-32 juta per bulan. Makanya, peluang ini aku kasih skor 8 karena gajinya tinggi dan syaratnya tidak sulit. Lalu peluang kerja yang kedua adalah AI related content creator. Ada jutaan cara untuk memproduksi konten dengan menggunakan AI, dan contohnya adalah AI Video Generator. Ada Pictory AI, InVideo, dan juga Synthesia. Bahkan membahas tentang AI seperti kontenku sekarang itu sudah mendapatkan traction dari YouTube. Walaupun begitu, aku bisa katakan bahwa hasil kerja menggunakan AI murni atau full generated content itu masih kurang bagus. Kita sebagai pemilik dari AI tersebut perlu melakukan tuning sehingga hasilnya bisa acceptable dan diterima oleh market. Tapi dalam kadar yang tepat, menggunakan AI itu sangat membantu para konten kreator untuk buat draft konten dengan jauh lebih cepat dibandingkan harus riset manual. Dan itulah juga yang kami kerjakan sekarang, memproduksi konten yang lebih bagus dan lebih cepat dengan menggunakan AI. Dan apabila kamu dapat pekerjaan memproduksi konten untuk pasar Amerika dan Eropa, kamu bisa dapat gaji sampai 106 juta per bulan dan tunjangan 20 juta per bulan. Dan kalau kamu buat channel kamu sendiri, kamu bisa dapat uang yang jauh lebih banyak. Sebagai contoh, analisaku adalah channel Sepulang Sekolah itu menggunakan AI untuk bisa memproduksi lebih dari 3 konten setiap minggunya. Dengan 14 juta penonton setiap bulannya, channel Sepulang Sekolah bisa bawa pulang uang sampai 750 juta. Jadi, menggunakan AI untuk memproduksi konten merupakan peluang kerja yang sangat menarik. Dan kamu bisa memproduksi high quality konten dengan durasi kerja yang lebih singkat. Lalu ada juga pekerjaan yang lebih simpel seperti digital content strategis. Implementasinya adalah memotong video-video yang lebih panjang menjadi tipe video yang lebih pendek sehingga lebih mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Seperti kata pepatah, konten adalah apinya dan sosial media adalah bensinnya. Dan kita bisa kasih peluang kerja di AI content creator ini 9,5. Lalu peluang kerja yang ketiga adalah Search Engine Evaluator.
Search engine atau mesin pencari sekarang dilengkapi oleh AI untuk memberikan hasil pencarian yang memuaskan. Contoh paling nyata adalah ChatGPT, di mana aku bisa cari berbagai informasi hanya dengan mengetikkan beberapa perintah kata. Dalam beberapa kasus, hasil pencarian ChatGPT itu lebih baik dibandingkan dengan Google, Yahoo, ataupun Bing. ChatGPT telah merangkum berbagai informasi dalam satu halaman dibandingkan dengan Google yang menunjukkan beberapa website untuk kita rangkum sendiri. Walaupun ChatGPT itu jauh lebih cepat, tetapi hasil rangkumannya terkadang kurang bagus sehingga muncul satu peluang kerja baru yang namanya Search Engine Evaluator. Di sini kita bekerja untuk memberikan input kepada ChatGPT sehingga dia bisa memberikan hasil pencarian yang lebih baik dibandingkan dengan Google. Jadi untuk peluang kerja ini, kamu perlu paham untuk basic AI sehingga bisa memberikan input dan saran-saran yang berguna untuk upgrade fitur AI yang sedang kamu nilai. Makanya aku kasih peluang 7. Walaupun begitu, gaji yang ditawarkan juga sangat bagus, sampai 101 juta per bulan dengan tunjangan 17 juta per bulan. Lalu peluang kerja berikutnya adalah prompt engineer. Dan ini bisa jadi career path yang sangat menarik. Karena kalaupun AI-nya sudah dibuat bagus, tapi kita komunikasinya salah, maka hasilnya bisa jadi salah. Dan untuk bisa menggunakan program tersebut dan menghasilkan hasil yang bagus, maka itu menjadi pekerjaan dari prompt engineer. Menciptakan tata bahasa yang menarik, yang sesuai dengan AI, sehingga AI bisa memberikan output yang sesuai dengan keinginan usernya. Dan kamu bisa bekerja sebagai full-time, konsultan, atau freelance sebagai prompt engineer. Dengan begitu, kita bisa dapat gaji sampai 194 juta per bulan, bahkan ada yang kasih sampai 500 juta per bulan. Dan tunjangan dari seorang prompt engineer juga sangat besar, sampai 69 juta per bulan. Dan karena peluang ini bisa dikerjakan oleh orang dengan basic bahasa, yang mana artinya lulusan orang Indonesia itu banyak banget yang kerja di sastra, kita bisa kasih peluang ini sebagai tingkat yang mudah dengan potensi penghasilan yang sangat tinggi. Makanya kita kasih skor 9,5. Peluang kerja berikutnya adalah AI Researcher. Kalau kamu merupakan orang yang punya minat dan kemampuan untuk membuat program AI, fokusnya sekarang adalah membuat sistem intelijen untuk AI dapat belajar dari kumpulan data yang telah kita persiapkan. Dikatakan, Jim Simon dan timnya telah berhasil menggunakan machine learning untuk membangun renaissance teknologi dan mengalahkan market dengan hasil investasi rata-rata 66% per tahun sejak 1988. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Warren Buffett yang rata-ratanya 22%. Jadi, seorang AI researcher itu perlu orang-orang pintar dengan advanced skill untuk menciptakan dan mengajarkan AI tentang disiplin ilmu di mana AI tersebut akan diterapkan. Apalagi pasar AI global sekarang lagi booming dengan implementasi yang tidak terbatas. Dan IBM memperkirakan nilai industrinya mencapai 253 triliun di 2025. Dan rasa-rasanya kurikulum di Indonesia belum ada yang menciptakan lulusan AI expert. Katanya sih Indosat pengen bikin di Solo, tapi belum deal. Semoga deal ini kejadian sehingga supply dari AI expert itu makin banyak di Indonesia, apalagi gaji yang ditawarkan untuk AI researcher itu sampai 221 juta per bulan dan dengan tunjangan 74 juta per bulan menjadikan peluang kerja ini sangat menarik. Lalu peluang kerja berikutnya adalah data analis. Ini bisa berhubungan dengan AI, tapi juga mungkin tidak. Jadi pastikan kamu pilih yang berhubungan dengan AI. Nah, seorang pekerjaan data analis adalah menganalisa data sehingga bisa menciptakan keputusan bisnis yang terbaik. Sebagai contoh, dulu aku kerja di Bank Mandiri dan dikenal sebagai bank untuk corporate atau perusahaan besar. Saingannya ada BCA, BNI, BRI, Bank Permata, Panin, dan lain-lain. Sebagai bank besar, Bank Mandiri tentu punya sebaran data simpanan, pinjaman, dan transaksi untuk tiap wilayah. Dan kita bisa menganalisa data untuk menciptakan strategi lokal dan memenangkan wilayah tersebut. Lalu, yang terakhir lagi rame, pemilu presiden 2024. Pak Prabowo dicitrakan sebagai presiden gemoy dan media asing menyoroti penggunaan kecerdasan buatan dalam kampanye pemilihan presiden tersebut. Hasilnya, Pak Prabowo dan juga Gibran itu unggul telak dan terpilih jadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2024-2029. Nah, peluang kerja ini udah tersebar di berbagai bidang dan industri.
Basically, semua bisnis yang menggunakan data untuk tumbuh dan berkembang pasti memerlukan data analis. Jadi, data analis adalah salah satu peluang terbesar yang bisa kamu dapat untuk berkarir di industri AI. Dan buat kamu yang tertarik, bisa ambil pelatihan online di Coursera atau ambil jurusan yang berkaitan dengan statistik atau data related. Apalagi gaji untuk seorang data analis bisa mencapai 185 juta per bulan dengan tunjangan 25 juta per bulan. Makanya, peluang kerja sebagai data analis kita kasih skor 8. Terakhir, kamu yang sudah bekerja dan dapat uang dari gaji kamu, jangan lupa sisihkan untuk menabung. Dan ku udah rekomendasikan beberapa instrumen investasi di video ini, linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!